أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan zahiran wa batinan dan dimudahkan melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga mengikuti kajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan juga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini makhluk yang unik. Terkadang kita berangkat pagi untuk mencari nafkah, untuk mencari sesuap uang untuk mencari makan. Terkadang anak belum terjaga daripada tidurnya. Kemudian kita sibuk dengan segala sholat asar di akhir-akhir waktu. Bahkan sholat asar itu tertinggal dan juga tidak terlaksana. Kemudian makan pun juga terlambat karena biasa lalu terbiasa. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti windu. Lalu kemudian tanpa tersadar datanglah penyakit asam lambung karena makan tidak teratur. Dan ketika sekali datang, makan itu dilahap dengan sehabis-habisnya tanpa mengenal rambu-rambu agama, tanpa mengenal rambu-rambu kesehatan, maka penyakit kolesterol pun datang menumpuk. Lalu penyakit-penyakit itu bersarang di dalam tubuh kita karena tidak tepat sasaran dan juga tidak sempat untuk memeriksakan diri kita. Lalu kematian pun datang kepada kita. Dan ketika malaikat maut menyambut nyawa kita keluar dari jasad kita, barulah kita terjaga daripada tidur kita yang panjang. An-nasu niyam, sesungguhnya manusia itu tertidur. Mereka ini tertidur. Ternyata selama ini tidur, mimpi menjadi sibuk, mimpi menjadi orang kaya, mimpi menjadi seorang penguasa. Dan di saat jasad itu keluar dari jasad kita, lalu roh kita memperhatikan jasad itu, maka roh itu melihat jasad kita hanyalah setumpuk daging busuk yang nantinya akan dimakan cacing tanah. Tinggallah rumah besar yang dibangun dengan peluh keringat. Tinggallah anak buah hati, belahan jiwa. Kalaulah dulu sempat tangan itu untuk bersedekah,
kalaulah sempat bibir itu untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menolong kita nantinya di akhirat. Tapi selama ini dia tidak sempat karena selalu memikirkan bahwasannya umur ini akan panjang, bahwasannya malaikat maut tidak akan tiba dalam waktu dekat. Nantilah, menunggu selepas anak lepas sekolah, nantilah setelah anak menikah, nanti menunggu anak selepas mempunyai cucu-cucu. Ini karena kebutuhan begitu banyak, nanti dan ternyata mati itu datang tak terencana. Ida ajaluhum, ketika ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, dia tidak memandang waktu, dia tak dapat ditunda walaupun sesaat. Malaikat datang bertanya kepada jenazah, apa yang kau inginkan? Dan jenazah itu berkata sesuai dengan yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah aku supaya aku hidup hanya sebentar saja. Tundalah aku agar hidup semenit saja, sedetik saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada jenazah tersebut, ketika aku berikan hidup sedetik saja, sebentar saja, lalu apa yang akan engkau lakukan? Jenazah menjawab, fa as-saddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan juga aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi apalah yang bisa diharapkan? Dapatkah dia melaksanakan sholat duha walaupun sebentar dengan surat terpendek, inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad? Dapatkah dia melaksanakan sholat tahajud walaupun di akhir-akhir hampir adzan subuh? Semuanya tidak bisa dilakukan karena kerisauan yang tidak berujung dan penyesalan yang lagi sudah tak bermakna. Air mata darah keluar dari kelopak mata, tak dapat mengulang kehidupan yang sudah berlalu. Tapi resiko yang dia dapatkan, khalidina fiha abadah. Manusia ini adalah makhluk yang unik dan aneh. Pontang-panting, berangkat pagi pulang petang untuk mencari uang. Setelah uang itu didapat, dia tidak dinikmati, dia tidak sempat untuk menikmati kekayaan itu, karena dia serahkan ke rumah sakit, dia serahkan ke dokter. Dokter pun tersenyum menerima setoran itu. Aneh bin ajaib makhluk seperti ini. Dikatakannya dia pergi, mau kemana? Mencari makan. Setelah dia dapat, ternyata tidak bisa dimakan karena semua makanan menjadi racun. Itulah manusia, itulah makhluk yang katanya makhluk tersebut hebat, yang katanya makhluk itu mempunyai akal. Dia diberikan kesempatan untuk ruh bersemayam di dalam tubuhnya, di dalam jasadnya sejenak, tapi tidak sempat beramal, tak sempat membahagiakan dirinya sendiri. Apalagi yang bisa ditunggu? Idza matal insan, ketika manusia itu mati, in qata'a amalu, maka putuslah tapak kaki untuk melangkah, putuslah mata ini untuk melihat, putuslah mata ini untuk berkedip, putuslah harapan-harapan, putuslah harapan-harapan semu, tinggallah angan-angan, yang mana angan-angan itu hanya belaka yang tak lagi bisa mengalirkan, yang tidak bisa mengalirkan amal. Lalu apa yang bisa mengalir kepada kita? Waladun soleh, anak soleh. Ternyata anak pun tidak pernah diajak untuk sholat berjamaah. Waladun soleh, anak yang soleh. Dan ternyata anak yang soleh pun dia tidak pernah diajarkan untuk membaca Al-Quran.
Sekarang dia galau, sekarang dia pusing. Ketika ayahnya meninggal, baru saja meninggal, dia malah bersedih. Akan tetapi untuk menghilangkan kesedihannya itu bukan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan sesuatu yang naudzubillah, dengan mabuk, dengan mengkonsumsi alkohol agar melupakan kematian ayahnya. Dia malah bersedih, yang mana kesedihan itu dia tidak sandarkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kefakiran ilmu dan juga karena kefakiran pendidikan agama. Anak tak dapat digarap, anak tak dapat diharapkan kembali. Berapa kali anak itu diharapkan untuk mengirimkan doa, untuk mengirimkan suratul Fatihah. Berapa kali anak itu diharap-harapkan agar bisa mengirimkan doa. Jangankan Al-Fatihah, surat Yasin pun dia tidak kirimkan, dan juga Al-Fatihah pun yang pendek pun dia tidak kirimkan kepada ayahnya. Apalagi yang bisa mengalir ilmun yantafa'u bih, yakni ilmu yang bermanfaat. Ternyata ilmu yang bermanfaat pun dia tidak dapatkan karena dia tidak pernah mengikuti majelis ilmu, karena dia sibuk nantilah, esoklah, tunggu pensiun, tunggu tua. Bahkan kajian ilmu pun tak pernah didengar. Jangankan mau mengajarkan, mendengarkan pun dia tidak pernah. Ilmu yang bermanfaat sudah melayang. Waladun soleh, anak yang soleh dia tidak dapat. Satu-satunya harapan yang biasa dia dapat adalah yang terakhir, yakni sedekah jariyah. Mengalirkah sedekah jariyahnya? Tidak, karena apapun tak pernah diberikan olehnya, karena sedikit rezeki pun tidak pernah disisihkan olehnya. Sungguh malang dia menjadi orang-orang yang sangat merugi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya dia menjadi orang-orang yang sangat merugi. Apalah hidup kalau hanya menjadi penderitaan saja. Kata mereka, mata kami telah melihat ya Allah. Ya Rabbi, absorna, mata kami telah melihat. Wasami'na, telinga kami telah mendengar. Farji'na, kembalikan kami. Na'mal solihah, maka kami akan beramal soleh. Karena kami yakin dengan seyakin-yakinnya. Tapi semua itu hanyalah khayalan. Semua itu hanyalah penyesalan karena sesuatu yang telah berlalu dia tidak akan kembali lagi. Itulah takdir Allah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak bisa menjaga kegiatan-kegiatan kita, amal-amal kita, kita akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Manusia itu adalah manusia yang aneh. Yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah akal kita. Bagaimana cara berpikir kita, bagaimana cara kita berpandangan terhadap sesuatu, bagaimana kita jernih, bagaimana kita menyikapi sesuatu itu dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang jernih, yang mana semua itu apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita itu adalah rasa dan juga kasih sayang Allah kepada kita. Akan tetapi kalau itu tidak bisa kita pikirkan dengan jernih, maka kita akan selalu beranggapan bahwasannya ketika cobaan, kebahagiaan, kesenangan yang datang kepada kita, maka kita anggap itu adalah bukan apa-apa, atau sesuatu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika cobaan, maka kita anggap bahwasanya Allah taala benci kepada kita. Ketika kita diberikan kesenangan, maka kita percaya bahwasanya Allah taala itu cinta atau peduli kepada kita. Maka semuanya itu tergantung bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menyikapi sesuatu.
Kalau kita salah menyikapi sesuatu, maka kita akan salah beramal. Ketika kita salah berpikir, kita pun akan salah berucap. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi sesuatu itu dengan akal pikiran yang tenang atau dengan akal pikiran yang kacau. Semua itu adalah tuntunan ataupun ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, kebaikan-kebaikan. Kalaulah kita tidak pernah ataupun tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, mungkin kita tidak tahu juga bagaimana cara bersikap kita kepada orang lain. Kita tidak tahu bagaimana cara kita bersikap kepada orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, mendoakan orang tua kita. Kalaulah orang tua kita sudah meninggal, kita mungkin bisa mendoakan dengan doa-doa kita. Kita bisa bersedekah dengan niatan untuk menyedekahkan orang tua kita. Karena sedekah itu ketika kita sedekahkan kepada orang yang meninggal, kepada orang tua kita, orang tua pun dapat kiriman dan kita pun akan juga mendapatkan kiriman juga. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan juga solihah, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan nantinya mereka bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.